Donald Trump ugal-ugalan dengan Trump tarif yang bikin huru-hara secara global. Tapi setelah berbagai kekacauan, dia malah pause Trump tarif selama 90 hari ke semua negara kecuali China. Sebenarnya yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Trump begitu ugal-ugalan dan bikin kisruh satu dunia? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Untuk memahami hal ini, kita harus melihat dari point of view Donald Trump dulu. Bahwa betul sekarang dia adalah Presiden Amerika Serikat, ini periode kedua dia. Tapi yang perlu lu pahami, Donald Trump itu pada dasarnya, yaitu adalah seorang pebisnis. Dia tuh dagang pada dasarnya. Lu jual, gue beli. Jadi segala tindak tanduknya itu sebenarnya kalau lu lihat ya, lu perhatiin ya, pas lagi dia juga periode 1, sekarang periode 2, itu sebenarnya based on untung rugi kebanyakan. Kenapa ini perlu kita pahami? Karena ketika seseorang menempati posisi-posisi tertentu, apalagi posisi penting seperti Presiden Amerika Serikat, apa yang mereka bawa, apa yang mereka jalani, pengalaman-pengalaman mereka, skill dan knowledge mereka, itu pasti akan dibawa. Nah, Donald Trump, yang basicnya adalah seorang pebisnis, tentu saja dia akan membawa mindset dia sebagai pebisnis. Walaupun kita tahu posisi dia sekarang adalah presiden. Nah, ini juga yang lu perhatiin kalau di Indonesia sekarang misalnya. Prabowo sebagai presiden, ya kita tahu dia sekarang adalah presiden. Tapi nggak bisa dipungkiri, karena basic dia itu adalah militer, itu masih nggak bisa dilepas dari dia. Masih kebawa sampai sekarang dengan gaya pemerintahan dia. Dengan cara dia berkomunikasi, contohnya. Itu nggak bisa dilepas karena memang udah jadi habit dan attitude dia. Nah, begitu pula juga dengan Donald Trump. Kalau lu lihat juga pas lagi dia menjabat di periode pertama, slogan dia itu selalu make America great again. Karena concern dia, terutama ya dari sisi bisnis dan ekonomi, Amerika itu udah terlalu lama, dalam tanda kutip ya, dijajah sama China. Barang-barang dari China itu membanjiri Amerika. Sehingga secara konsumsi, ketergantungan terhadap China itu jadi tinggi. Dan sebenarnya nggak disukai sama Donald Trump. Dia tuh pengen Amerika sebenarnya bisa produksi barang-barang mereka sendiri melalui manufaktur-manufaktur mereka. Tapi yang Donald Trump mungkin lupa, secara cost, of course akan berbeda dong antara Amerika dan China. Even brand-brand Amerika sendiri juga banyak pabriknya di China. Ya, contoh paling gampang Apple lah. Itu biarpun tulisannya design in California, tapi manufacture in China. Itu dibikinnya di China. Bahkan ironisnya ya, topi kampanye dia itu yang dibagi-bagikan ke pendukungnya yang ada tulisan Make America Great Again, itu dibaliknya itu made in China. Jadi memang sebenarnya gini, secara hitung-hitungan ekonomi, secara hitung-hitungan bisnis, memang sekarang ini sulit untuk tidak atau melepaskan China dari perputaran bisnis lu. Terutama ya untuk di sisi produksi. Ya karena memang harus diakui sebagus dan semurah itu mereka dalam membuat barang. Berikutnya, Amerika itu kan menerapkan kebijakan impor yang sebenarnya itu secara tarif memang minim. Nah, ini juga yang mendasari dari Trump tarif tersebut. Donald Trump merasa rugi sebenarnya Amerika belakangan ini. Jadi dia menggunakan angka yang sebenarnya agak absurd sih, hitung-hitungan angkanya, lalu dia membagi-bagikannya ke negara-negara yang menurut dia lu kena tarif segini. Tapi itu semua
memang dia pengen supaya kita nggak berat sebelah aja nih. Lu boleh jual barang ke negara gua, tapi tarifnya kemurahan. Tapi lu kalau nge-charge barang dari gua, mahal banget nih. Jadi, gue pengen ada kesetaraan di situ. Itu menurut Donald Trump ya. Ya, emang kalau ngikutin pikiran dia nih, emang absurd sih. Kayaknya prinsip-prinsip ekonomi itu tuh jadi bubar semua. Nggak berlaku kalau ngikutin isi kepalanya dia. Ya, tapi itu yang dia mau. Itu yang dia pengen. Nah, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya yang dia targetin itu adalah China. China yang memang dia targetin. Karena menurut dia China itu adalah musuh bebuyutan dia. Di periode pertama kan itu gontok-gontokannya ini banget kan. Ya kayak sampai Huawei pun akhirnya di-ban. Berujung juga yang Huawei operation system yang dulu masih pakai Android udah nggak bisa lagi kan. Buat lu yang pakai Huawei mungkin tahu sekarang kan pakai OS mereka sendiri. Itu salah satu dampak dari perang dagang antara Amerika dan China. Nah, di periode kedua Trump ini sebenarnya kalau gue lihat emang masih yang ditargetin itu adalah China. Bahkan per gue bikin video kali ini, biarpun Trump tarif itu udah dipending selama 90 hari ke depan, jadi tiap negara yang belum membalas dia itu dikenakan 10% rata. China tetap dikasih total setelah balas-balasan itu 105%. Nah, kalau misalnya ini tetap berlangsung, bisa jadi nanti harga iPhone tuh ya bakal naik tuh karena iPhone dibikin di China. Kecuali nanti ada perubahan ya, nanti pabriknya dipindahin entah mungkin ke Vietnam atau apapun lah. Walaupun sebenarnya aku sempat dengar juga wacana sebenarnya pengen pabriknya tuh juga balik lagi ke Amerika, tapi menurut gua itu susah lah ya, hitung-hitungannya nggak masuk di akal juga. Karena ya itu cost-nya kemahalan. Paling possible mungkin dipindahin ke Vietnam. Nah jadi kalau yang gue lihat memang yang ditargetin sebenarnya adalah ke China. Nah, masalahnya kalau balas-balasan seperti ini antara dua negara besar, walaupun ini lagi di pause ya, dampaknya ke ekonomi secara global tentu akan ada efeknya. Yang efeknya akan seperti apa, gue masih belum tahu. Karena memang sekali lagi menebak apa yang Trump mau itu emang susah sih. Ya, walaupun tadi gue bilang juga di awal, dia itu adalah pebisnis. Hitung-hitungan dia tuh based on untung rugi. Tapi ya itu, langkah-langkah dia itu sometimes memang ya, ini udah kayak seperti ego dia yang bermain sih. Udah nggak akal sehat lagi yang dia pakai. Bahkan kemarin gue ada satu video kan, video yang ketika dia bilang menetapkan Trump tarif ini, dia merasa oh banyak negara-negara yang berusaha menghubungi dia, yang memohon-mohon nama dia, ingin menjilat pantatnya dia, dan dia merasa oh itu menunjukkan bisa jadi emang dia menikmati ini karena banyak orang memohon-mohon sama dia, banyak negara ngemis ke dia. Ini udah power show off dari seorang Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Dan sebenarnya juga ya, suka nggak suka, memang sebesar itu power mereka sih. Perdagangan global itu, konsumsi global itu, 20% itu ada di Amerika Serikat. Secara global ya. Jadi lu bayangkan kalau misalnya Amerika Serikat menetapkan tarif seperti itu dan membuat kekacauan secara perputaran ekonomi, of course negara-negara yang sangat bergantung untuk transaksi di Amerika Serikat itu bakal kena dampak, bisa jadi akan mempengaruhi pendapatan negara mereka. Jadi emang bargaining power-nya sebesar itu. Di sisi lain, ada hal yang menurut gua sebenarnya juga ditargetin sama Donald Trump. Dan ini juga di beberapa artikel berita juga ditulis kalau Donald Trump sebenarnya tuh pengen supaya Jerome Powell sebagai ketua dari The Fed. The Fed ini, buat yang nggak tahu The Fed ini ibaratnya itu seperti Bank Indonesia di sini. Jadi dia menentukan suku bunga, menentukan perputaran uang, dolar, dan segala macam. Nah, Donald Trump itu sebenarnya pengen supaya suku bunga itu diturunin. For information aja, suku bunga The Fed ini sekarang di sekitaran angka 4%-an. Angka ini mulai berlaku kurang lebih sekitar tahun 2022. Jadi
after COVID, The Fed itu menaikkan suku bunganya. Bahwa sebelumnya, suku bunga The Fed itu bisa dibilang tuh 0%. Makanya kalau lu lihat dulu banyak banget investor-investor atau pendanaan-pendanaan untuk perusahaan-perusahaan startup, kelihatannya gampang banget, yaitu karena suku bunga The Fed-nya hampir 0%. Uang bisa dibilang murah, bahkan gratis. Bayangin ya, lu pinjam nggak ada bunganya. Jadi, dulu banyak perusahaan-perusahaan startup, dari startup yang emang jelas bisnisnya sampai yang nggak tahu itu bisnisnya apaan, dapat pendanaan gampang banget, uang murah. Nah, tapi akhirnya kan seperti yang kita lihat 2022 COVID sudah mulai kelar, mulai reda, lalu ada perang Rusia dan Ukraina dan segala macam, suku bunga The Fed dinaikin. Lalu dolar yang tadinya diprinting banyak ketika lagi zaman COVID mulai ditarik. Kenapa ini dilakukan? Karena Jerome Powell nggak pengen terjadi inflasi. Dia nggak pengen juga mengulangi kejadian tahun 2008, di mana krisis mortgage. Akhirnya ditahanlah di titik seperti itu. Tapi dampaknya adalah kredit jadi susah karena mahal. Sehingga banyak bisnis yang tadinya bergantung sama ini, akhirnya mulai kesulitan mendapatkan cash. Sehingga kalau yang lu lihat banyak company-company akhirnya entah ada yang layoff besar-besaran atau malah sampai bangkrut. Ya karena fundamentalnya belum kuat tapi bergantung sama uang-uang pinjaman atau uang investasi. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini ekonomi terlihat susah, memang ini adalah dampak dari hal tersebut. Kenapa bisa ke seluruh dunia? Ya sekali lagi, Amerika itu punya power besar. Nggak bisa lu pungkiri. Powernya memang sebesar itu. Jadi, kebijakan dari mereka itu bisa mempengaruhi negara lain. Nah, Donald Trump pengen supaya suku bunganya itu diturunin. Biar ada nafas, biar ada ruang untuk supaya perekonomian tuh lebih luwes muternya dibandingin sekarang yang lebih rigid. Tapi Jerome Powell nggak mau. Nah, mungkin lu bertanya-tanya, kenapa Jerome Powell kok bisa menolak? Kan yang minta ini presiden. Presiden harusnya bisa dong memerintahkan Jerome Powell. Ini bedanya. Jerome Powell sebagai ketua The Fed punya independensi untuk melakukan hal-hal atau keputusan tanpa bisa diintervensi oleh presiden Amerika. Jadi dia ini bebas, nggak bisa ditekan, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa diperintah. So makanya kalau Donald Trump pengen atau memaksa Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga, dia nggak bisa minta secara langsung. Harus ada situasi di mana itu memaksa Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga. Dan menurut gua, cara dia dengan bikin hara seperti ini dengan Trump tarif, itu beresiko banget sih. Ya resikonya adalah krisis global. Kalau akhirnya Jerome Powell tetap kekeh, lu bayangin betapa chaos ya dunia ini. Tapi kalau misalnya Jerome Powell pun juga, ya udahlah gue turunin. Apakah penurunan suku bunganya itu sesuai dengan apa yang Trump mau? So, makanya ini sebenarnya nih gontok-gontokan yang memang berbahaya sekali kalau menurut gua. Satu ke pihak luar yaitu China, satu juga pihak di dalam Amerika sendiri di mana dia pengen sebenarnya nurunin suku bunga. Dan juga salah satu juga alasan kenapa Trump pengen menurunkan suku bunga karena jatuh tempo utang Amerika tuh sebentar lagi. Kalau nggak salah bulan Juni ya. Kalau nggak salah Juni. Kalau gua salah lu boleh koreksi. Tapi yang sering terjadi sih akhirnya pinjaman itu nggak dibayar tapi pinjaman ditutupi dengan pinjaman yang lain. Ini arah-arah target yang menurut gue emang pengen disasar sama Donald Trump. Nah dengan ending sementara yang seperti ini, di mana dia mempause kebijakan ini 90 hari ke depan, sebenarnya Indonesia tuh punya peluang. Peluangnya apa? Ya, kalau kita lihat gontok-gontokannya sama China dengan tarif sebesar itu,
Harusnya Indonesia kalau memang mereka bisa membaca peluang, mereka bisa lincah nih bergerak, gesit bergerak, mereka harusnya bisa langsung melobi-lobi company-company luar untuk invest ke Indonesia, buka pabrik di Indonesia aja, daripada kalau bingung mau pindah dari China. Tapi permasalahannya adalah apakah Indonesia siap untuk bergerak secepat dan sesigap itu? Siap gak dengan regulasinya? Siap gak dengan kecepatan dan efisiensi untuk mereka melakukan investasi di Indonesia? Apakah tetap harus ketemu dengan berbagai macam departemen? Apakah nanti harus menghadapi ormas yang minta jatah? Belum pungutan ini itu. Kalau ini masih tetap terjadi, ya udah, wassalam. Jangan juga ngoceh-ngoceh, jangan juga marah-marah kalau ternyata pakirnya pada pindah ke negara lain, misalnya Vietnam. Karena dari peristiwa ini aja sebenarnya semakin menggambarkan kalau negara kita ya memang nggak punya bargaining power sama sekali. Ya hoki aja kita sebenarnya nih. Kita belum bernegosiasi, tahu-tahu di pause 90 hari. Tapi ingat ya, 90 hari doang. Tapi kita emang benar-benar nggak punya bargaining power. Sebegitunya, men. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pendapat, lu punya opini, atau lu pengen cerita, ataupun silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.